Tetapi kalau kita bersama dengan Allah, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan dua hal penting dari ayat ini, bahwa Allah memberi pertolongan terhadap lawan. Itu poinnya yang pertama. Bahwa Allah itu memberi pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Coba kita lihat Amsal pasal yang kedua. Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan firman Allah? Mari kita baca ayat ini. Amsal 2 ayat 7, 1, 2, 3 ya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Ayat ini berkata tadi, ia menyediakan pertolongan. Pertolongan disediakan oleh Tuhan. Bagi siapa pertolongan itu? Bagi orang yang jujur. Jadi selama kehidupan kita jujur di hadapan Tuhan, maka pertolongan akan datang. Haleluya. Hidup ini penting belajar jujur. Sekarang ini bukan hanya berbicara pandai untuk berhasil. Bukan hanya masalah skill lagi orang bisa berhasil. Bagaimana tingkat kejujuran? Ketika seseorang jujur dan rajin, dia akan berhasil. Karena banyak orang pandainya dipergunakan kepada yang tidak baik. Banyak orang pintarnya dipergunakan kepada yang tidak baik. Tapi mungkin kita kemampuannya, kepandaiannya barangkali masih nilai 7 ke bawah. Tapi kalau kita jujur di hadapan Tuhan dan kita rajin, pasti akan berhasil. Amin. Dan Tuhan pun mau itu. Karena ayat ini berkata, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Dia menjadi perisai. Seorang yang berperang itu, dia pakai perisai untuk bisa menangkal senjata musuh. Dan itu biasanya hanya arahnya ketika dari depan dia bisa pakai itu. Tapi perisai yang dimaksud di sini bahwa Tuhan akan melindungi dia dari segala jurusan. Mau dari depan, mau dari samping, mau dari belakang, mau dari atas, mau dari bawah. Bahwa Tuhan membentengi orang yang tidak bercela lakunya itu. Akan dijagai orang ini. Dia menjadi perlindungan bagi orang yang tidak bercela lakunya. Itu yang dikatakan oleh ayat ini. Bahwa dia menjadi perisai. Tuhan yang akan menjaga orang ini. Tuhan yang akan melindungi orang ini dari segala serangan musuh dari manapun. Itu bahagian bagi orang yang jujur, bagi orang yang tidak berlaku celah hidupnya, dan Tuhan menjadi penolong bagi dia. Selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita hidup jujur di hadapan Tuhan, maka pertolongan pasti datang. Haleluya. Yang kedua, ayat ini menjelaskan bahwa dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Kalau kita bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara yang besar. Ada peribahasa yang berkata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Bagus peribahasa itu. Di dunia kita ini, kalau kita sama-sama memikul beban, yang berat sekalipun itu menjadi ringan. Karena sama-sama memikulnya. Ada banyak orang yang menyumbangkan tenaganya, sehingga seberat apapun beban itu menjadi ringan. Karena sama-sama memikul. Itu hal yang bagus yang bisa dipupuk. Dalam hal apapun, kalau sama-sama mengerjakannya itu menjadi ringan. Haleluya. Tapi kalau sendiri memikulnya itu berat. Tapi kalau rame-rame, itu akan cepat selesai apapun yang dikerjakan. Program apapun yang sedang direncanakan. Karena berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan lebih daripada itu lagi, di dalam Tuhan kita bersama-sama dengan Allah. Jadi kita semua mengerjakannya bersama-sama dengan Allah. Sedangkan kita saja sama-sama melakukan yang berat itu menjadi ringan. Apalagi kalau kita semua melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan di dalamnya. Tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi semua kita jemaat yang ada di GPD Putri Sion ini, dalam melakukan satu proyek, dalam melakukan satu pekerjaan yang sebesar apapun itu, kalau kita melibatkan Tuhan, kita semua sama-sama mengerjakannya dengan Tuhan, maka itu akan melakukan perkara besar. Haleluya. Di dalam kebersamaan itu ada kekuatan yang besar. Ketika kita bersama-sama memadukan kekuatan kita, maka seberat apapun nanti bebannya akan mudah dipikul, ringan dijinjing. Karena ada kekuatan besar. Karena semua sama-sama ikut di dalamnya. Dilibatkan Tuhan, bersama Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit. Semua jadi mudah. Karena kuasa Tuhan luar biasa menolong kita. Haleluya. Ya, kalau kita bersama Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Apa yang dikatakan oleh Yeremia pasal 17 di ayat yang ke-7 itu, seringkali kita mendengarkan firman ini, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ketika mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka ada pertolongan datang, ada kuasa yang akan kita peroleh, ada kemudahan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka berkat Tuhan itu menjadi milik kita semua.